Sistem gerak pada manusia. Video pembelajaran ini saya buat sebagai media pembelajaran biologi di kelas 11 SMA atau SMK. Video pembelajaran ini materi yang saya ambil adalah sistem gerak pada manusia. Dengan KD 3.5, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dan mengaitkan dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan mekanisme gerak serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem gerak manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Bergerak adalah hasil kerjasama atau satu kesatuan dari beberapa organ dan jaringan. Ketika bergerak sebagai satu kesatuan, otot, tulang, dan persendian bersama tendon, ligamen, dan tulang rawan menyusun sistem besar yang memerintah aktivitas motor tubuh dan memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas fisik kita sehari-hari. Yang pertama adalah macam-macam otot. Ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Rangka tubuh manusia. Nah, rangka tubuh manusia memiliki 5 fungsi. Yang pertama adalah sebagai penyangga dan penunjang tubuh. Yang kedua, pelindung organ dalam dan memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, alat bergerakan pasif dan tempat otot melekat, tempat pembentukan sel darah atau hematopoiesis, dan tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Ini bagian-bagian rangka. Rangka manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah di bagian tengkorak atau bagian kepala ya. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian badan.
Bagian yang ketiga adalah bagian anggota gerak. Ada anggota gerak atas dan ada anggota gerak. Ini adalah struktur atau gambar dari rangka tengkorak, di mana rangka tengkorak itu ternyata terdiri dari beberapa tulang yang antara satu dengan yang lainnya saling berikatan atau saling melekat satu dengan yang lain. Yang kita mulai dari bawah, yang ini adalah tulang rahang bawah, tempat gigi bawah kita itu melekat ya. Ini tulang rahang bawah. Kemudian ada tulang rahang bawah, berarti ada tulang rahang atas, tempat gigi atas kita melekat. Kemudian ada tulang lidah. Jadi ternyata lidah kita pun bertulang. Kan banyak yang mengatakan bahwa lidah tak bertulang. Ternyata ada tulang lidah. Kemudian ada tulang pipi di wajah kita. Ada tulang hidung. Kemudian ada tulang air mata. Tempat bola mata kita dilindungi oleh tulang ini. Kemudian ada tulang dahi. Di sebelah kanan dan kiri ada tulang baji. Di sebelah belakangnya tulang dahi ada tulang ubun-ubun. Kemudian di dekat telinga kita ada tulang pelipis. Di bagian belakang ada tulang tengkorak belakang. Seperti itu. Selanjutnya adalah rangka bawah. Rangka bawah ini lebih kompleks karena terdiri dari berbagai macam tulang. Yang dari atas ada tulang leher, kemudian ada tulang dada, ada tulang belikat, ada tulang selangka, kemudian ada tulang rusuk, ada tulang belakang, ada tulang gelang panggul, ada tulang paha. Sebenarnya kemudian tulang belakang itu terdiri dari beberapa ruas-ruas. Ada 7 ruas tulang leher, kemudian ada 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor yang sangat kecil-kecil. Nah, tulang ekor ini sangat kuat. Jadi kalau di Al-Quran pun disampaikan jika tulang ekor itu tidak akan musnah, tidak akan hancur. Jadi kalau manusia meninggal dikubur, daging, tulangnya bisa hancur, tapi akan menyisakan tulang ekor ini. Dan nanti hikmahnya ketika hari kiamat dibangkitkan lagi manusia dari kubur, maka dari sinilah, dari tulang ekor inilah akan tumbuhkan kembali manusia itu ke bentuk aslinya. Nah, selanjutnya adalah rangka anggota gerak. Dibagi dua ya, anak-anak. Ada rangka anggota gerak bagian atas, kemudian rangka anggota gerak bagian bawah. Rangka anggota gerak bagian atas ada tulang lengan atas, ada tulang hasta, ada tulang pengupil. Kalau tulang anggota gerak bawah itu ada tulang selangka, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Selanjutnya adalah sendi. Rangka memiliki gerakan berkat adanya persendian. Persendian adalah struktur di mana 2 atau lebih tulang bergabung, baik secara langsung atau dengan ikatan berserabut yang disebut ligamen. Ciri khas persendian adalah dapat bergerak, serbaguna, dan pelumasan. Otot yang mengelilingnya berkerut untuk menghasilkan gerakan. Berdasarkan besar kecilnya gerakan, persendian dibedakan menjadi 3, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis.
Sinartrosis adalah tipe persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan, misalnya pada hubungan antar tulang tengkorak. Berdasarkan komponen penghubungnya, sinartrosis dibedakan menjadi dua, yaitu sinartrosis sinfibrosis dan sinartrosis sinkondrosis. Sinartrosis sinfibrosis bila komponen penghubungnya adalah serabut-serabut jaringan ikat. Contoh, pada hubungan antar tulang tengkorak. Sedangkan sinartrosis sinkondrosis bila komponen penghubungnya adalah tulang rawan. Contohnya, hubungan antara tulang rusuk dengan ruas tulang dada. Hubungan antar ruas-ruas tulang belakang. Sinartrosis itu hubungan antara dua tulang yang tidak mungkin terjadinya gerakan. Jadi antara tulang ini dan tulang ini tidak mungkin ada gerakan. Nah, ini contoh sinartrosis. Ini juga ada beberapa tulang. Seperti ini tulang dahi. Kemudian ini tulang ubun-ubun. Hubungan antara tulang dahi dengan tulang ubun-ubun ini yang namanya dengan persendian sinartrosis. Yang sinartrosis yang kedua adalah sinartrosis sinkondrosis. Itu persendian yang tidak bergerak tapi dihubungkan dengan tulang rawan. Contohnya antara tulang rusuk, ini tulang rusuk ya, tulang rusuk dengan tulang dada seperti ini. Jadi hubungan antara tulang rusuk ini dengan tulang dada ini adalah contoh dari persendian sinartrosis sinkondrosis yang dihubungkan dengan tulang rawan. Contoh sinartrosis sinkondrosis selain tulang rusuk dan tulang dada adalah pertautan antara ruas-ruas tulang belakang. Contohnya antara satu ruas dengan ruas yang lain. Hubungan antara satu ruas dengan ruas yang lain inilah contoh dari sinartrosis sinkondrosis. Seperti ini. Satu tulang. Tipe persendian yang kedua adalah amfiartrosis. Amfiartrosis adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tetapi sangat terbatas. Misalnya hubungan antar ruas-ruas tulang belakang dan hubungan antara tulang rusuk dengan ruas tulang belakang. Ada beberapa literatur yang memasukkan tipe amfiartrosis ini ke dalam tipe sinartrosis. Yang selanjutnya adalah sendi amfiartrosis. Amfiartrosis itu yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Contohnya hubungan antara tulang rusuk, ini tulang rusuk dengan ruas tulang belakang. Jadi seperti ini, tulang rusuk dengan ruas tulang belakang. Nah, inilah contoh dari amfiartrosis. Di sini, oke, tulang rusuk dengan ruas tulang belakang. Tipe persendian yang terakhir adalah diartrosis. Diartrosis merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan yang bebas dan leluasa. Diartrosis dibedakan menjadi 1. Sendi peluru. Sendi peluru yaitu persendian yang memungkinkan gerak paling bebas dibandingkan dengan persendian yang lain. Sendi ini bergerak ke segala arah. Ciri sendi peluru ini adalah ujung tulang yang satu berbentuk bongkol, ujung tulang yang satunya berbentuk cekungan. Contohnya, sendi pada bahu yang menghubungkan tulang lengan atas dengan tulang belikat. 2. Sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang gerakannya satu arah seperti engsel pintu. Contohnya, sendi pada siku, lutut, mata kaki, dan ruas-ruas jari. 3. Sendi putar. Sendi putar adalah persendian yang menimbulkan gerakan memutar atau rotasi. Tulang yang satu mengitari tulang yang lain.
Contohnya pada sendi pergelangan tangan dan kaki, sendi antara tulang hasta dan pengumpil, antara tulang atlas dan tulang pemutar. 4. Sendi luncur. Sendi luncur adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan meluncur. Contohnya sendi pada ruas-ruas tulang belakang. Gerakan sendi ini memungkinkan terjadinya gerakan menggeliat, membungkuk, dan menengadah. 5. Sendi pelana. Sendi pelana adalah persediaan yang gerakannya dua arah seperti orang naik kuda di atas pelana. Contohnya gerakan pada ibu jari, antar karpal dan metakarpal. 6. Sendi geser. Sendi geser adalah persediaan yang gerakannya menggeser. Contohnya hubungan antar tulang bergelangan tangan. Diartrosis adalah tipe sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan secara bebas, sangat leluasa. Contoh yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru terdapat pada tulang bahu dan tulang belikat beserta tulang lengan atas. Tulang bahu, tulang belikat, dan tulang lengan atas. Untuk contoh yang pertama yaitu pada sini. Nah, akan memungkinkan gerakan seperti ini. Gerakan satu arah antara lengan atas dengan tulang pengumpil dan tulang lunak. Lengan atas dan lengan pengumpil dan lengan bawah. Jadi gerakannya seperti ini, satu arah saja. Sendi berikutnya adalah sendi putar. Sendi putar memungkinkan kita untuk melakukan gerakan memutar satu arah atau gerakan rotasi. Seperti contoh pada tulang atlas di pangkal leher manusia yang akan memungkinkan kepala kita untuk bergerak seperti ini, dari sini kemudian bergerak ke rotasi. Nah, oke. Atau sebaliknya, kembali lagi. Memberikan bentuk tubuh dan menyokong tubuh agar dapat berdiri tegak, namun juga berperan penting sebagai tempat melekatnya otot, melindungi organ tubuh, hingga berperan dalam pembentukan sel darah dan tempat menyimpan beberapa jenis mineral. Meski terlihat kuat dan keras, tulang sangat rentan mengalami berbagai jenis penyakit, baik yang merupakan penyakit bawaan lahir maupun dikarenakan pola hidup tidak sehat. Berikut ini beberapa jenis penyakit tulang yang penting untuk kita ketahui agar dapat lebih waspada terhadap penyakit tersebut. 1. Osteoporosis. Penyakit satu ini memang cukup familiar di telinga masyarakat dan banyak orang tua atau lansia yang mengalaminya dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Osteoporosis terjadi karena adanya penurunan kepadatan massa tulang secara perlahan-lahan sehingga gejalanya hampir tidak disadari hingga kondisi terlanjur parah. Osteoporosis dapat menyebabkan tulang lemah dan mudah patah dan penderitanya lebih didominasi wanita. 2. Rakitis. Penyakit ini lebih sering dialami anak-anak karena tubuhnya kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan penyerapan kalsium terhambat, juga merangsang tubuh mengeluarkan hormon agar kalsium pada tulang dilepaskan. Jika kondisi ini terus terjadi, maka penyakit rakitis akan muncul dan menyebabkan kelainan tulang. Penyakit rakitis yang bertambah parah dapat berkembang menjadi osteomalacia yang menyebabkan tulang melunak. 3. Kelainan tulang belakang. Tulang belakang sangat penting fungsinya dan paling krusial dibandingkan bagian tulang lainnya. Biasanya penyakit yang sering terjadi pada tulang belakang adalah kifosis, lordosis, dan skoliosis yang ditandai dengan melengkungnya tulang belakang secara tidak wajar. Selain itu, spondylosis juga dapat terjadi pada tulang belakang, dikarenakan cakram bantalan tulang belakang yang melemah atau rusak. Akibatnya, penderita akan merasakan sakit tulang punggung, apalagi jika sampai terjadi saraf terjepit yang dapat menghambat aktivitas. 4. Kista dan kanker tulang. Pada umumnya, kista tulang tidak begitu mengkhawatirkan meski dapat muncul kembali setelah dilakukan operasi. Penyakit ini juga lebih sering dialami remaja dan terkadang dapat sembuh dengan sendirinya. Berbeda dengan kista tulang, kanker tulang jauh lebih ganas dan biasanya terjadi karena persebaran sel kanker dari jaringan tubuh lainnya. Kanker tulang dapat membahayakan kesehatan, karena itu penting untuk selalu menerapkan pola hidup sehat. 5. Penyakit bagian tulang.
Penyakit paket tulang merupakan penyakit tulang di mana tulang bagian tubuh tertentu dapat membesar karena mengalami penebalan. Penyakit ini terjadi karena jenis sel osteoklas yang berperan dalam menghancurkan jaringan tulang sangat aktif sehingga merangsang pembentukan sel baru lebih cepat. Sel baru yang belum matang dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Itulah tadi beberapa jenis penyakit tulang yang perlu diketahui. Karena itu kita harus selalu waspada dan berusaha mencegah agar penyakit tulang tidak terjadi. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan tulang adalah dengan rutin mengkonsumsi sayuran dengan vitamin K tinggi yang bagus